Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini, Arin ingin membahas beberapa hal menarik mengenai Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet. Kita akan ngebahas detail yang Arin notice, entah itu hal yang penting atau nggak penting, dan spekulasi serta harapan Arin terhadap game Pokemon Scarlet dan Pokemon Violet ini. Ya, intinya cocok logi otak Arin sama trailernya sih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Dibuka dengan security yang akan mengecek keanehan di ruangannya Game Freak. Nah, di sini pertama ini, yang ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman menarik juga cara mereka ngetis ke kita kalau Gen 9 itu ada hubungannya sama Orange dan Ungu gitu. Dari sini aja Arin kepikiran, mungkin tis mengenai detail Gen yang 9 itu kayak gini juga gitu. Mereka naruh hint yang penting tentang gamenya, tapi di tempat yang kayak kita mikirnya, oh itu kayaknya nggak penting deh, atau oh biasa aja gitu. Contohnya kayak Orange sama Ungu ini. Nah, sebenarnya kan mereka bisa tuh ngasih warna apapun buat mendramatisi ruangannya ini, tapi mereka sengaja ngasih warna Orange sama Ungu karena itu dua warna yang ada hubungannya gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Naruh hal penting di tempat yang kita kira nggak penting gitu. Gimana ya pokoknya gitulah. Next. Nah, yang di scene kedua ini, di sini ada kayak sejenis jaring laba-laba, ada segitiganya, sama ada kayak secret kecil di sini. Mungkinkah ini logonya tim antagonis berikutnya? Bonus ya. Next. Oke, di sini terlihat kalau ada orang yang sedang meneliti mengenai tanaman kayaknya. Ini ada kayak pipet gitu. Terus mungkin role-nya profesor di sini meneliti Pokemon langka yang ada hubungannya sama tanaman gitu ya. Oh ya, di sini juga kelihatan ada kayak blueprint-nya tanaman. Kalau di Sword and Shield kan ada Sonia yang belajar sejarahnya region Galar tuh. Nah, mungkin kalau Scarlet Violet ini profesornya belajar tanaman. Terus di sini kelihatan banget ya kayak ada map Spanyol gitu. Ini kayak mirip banget sama map Spanyol. Mungkinkah regionnya Scarlet sama Violet ini mengambil referensi latarnya di Spanyol? Kayaknya sih. Terus di sini juga kayak ada mana ya tadi? Nah ini kayak logo bintang deh. Kayak ada logo bintang sama ada board listriknya gitu. Terus kalau nggak salah ada 3 deh di sini. Nah ini juga, tapi ketutupan. Terus sama ini. Ini tapi paling nggak jelas sih. Ini kayaknya ini deh. Nah kayak gini deh bentuknya. Iya nggak sih? Soalnya kalau nggak salah di scene berikutnya juga ada yang bentuknya kayak gini. Menarik sih. Oh ya, terus selain itu ada juga sih yang ini sekilas kayak kepalanya Spiritomb sih, tapi nggak tahu ya kan ketutupan. Mungkin di scene berikutnya bisa lebih jelas. Nah ini bentuknya kayak gini loh. Kalau aku lihat kayak gitu sih. 3 bintang ini. Terus, nah yang ini bentuknya kayak Spiritomb itu. Next. 14. Next. Nah nih, ini scene yang tadi tak masuk. Tuh kan. Ini bintang yang sama BTW sama yang tadi. Cuman yang tadi kan ini hitam, boltnya warnanya putih. Ini hitam, boltnya putih. Ini hitam, boltnya putih. Nah, tapi yang ini warnanya kayak gini. Ini bintangnya putih, tapi boltnya hitam. Ini kalau nggak salah kayak gini deh. Nah, kayak gini, tapi warnanya jadi gini. Jadi gini. Nah, bentuknya kayak gini nggak sih guys? Nggak tahu ya, kayaknya gini deh. Menarik sih ini. Menarik. Oke, next.
Nah, scene yang jam ini entah kenapa agak mencurigakan sih. Maksudnya di sini ada tanaman rambat nih, tapi di dalam ruangan. Maksudnya loh, kan agak aneh gitu. Mungkinkah ini kayak semacam game gitu mungkin? Soalnya ini kan tanaman rambatnya kan kayaknya tanaman rambat anggur sih ini kayaknya. Ini kayaknya tanaman anggur. Tapi apa hubungannya sama jam motif bunga daisy ini? Iya, ini daisy nggak sih? Ini kalau maaf ya kalau salah, ini kayaknya daisy deh. Mungkin ada yang tahu hubungannya ini, hubungannya scene ini. Mungkin ada yang paham. Mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Next. Nah, yang di scene ini kayak mungkinkah ini harta emas? Nggak tahu ya, ini kayak properti ini deh, properti yang di film-film bajak laut gitu. Mungkinkah ada hubungannya? Soalnya ini sih sebenarnya kalau ini beneran di Spanyol ya, sebenarnya ada sih urban legend yang arahnya ke bukan bajak laut sih, lebih ke arah ke sailor, pelaut. Mungkin ada hubungannya? Nggak tahu ya. Next. Nah, dan ini dia penampakan pertamanya Gen 9. Benar-benar apa ini? Ada tulisan kecil. Oke. Game footage not final ya guys. Nanti bisa berubah di kemudian hari. Kirain apaan? Nah, yang ini nih mantep sih ini. Semoga bakal jadi lebih bagus sih. Next. Oh, sore. Yang ini tadi siang. Ini sore. Oh, ini malam. Next. Oke. Mungkinkah ada sistem pagi siang malam? Semoga kalau ada pagi siang malam spawn Pokemonnya juga berubah ya. Menarik nih kalau sampai bisa beneran kayak gitu. Mantep sih. Oh, iya ini pagi. Kirain apaan? Hujan kah ini? Iya dong hujan. Oh, mungkinkah kayak Sword and Shield digabung PDSP? Ini sore, ini terang tadi, ini hujan, ini terang, ini sore hari, ini malam hari. Oh ada Meowth, halo Meowth. Ini badai pasir nggak sih? Ya ini badai pasir. Wah mantep sih. Kalau misalnya cuaca digabung jam menarik sih, kayak misalnya pagi hari cerah sama siang hari cerah itu maksudnya Pokemon yang spawn beda. Terus habis itu pagi cerah sama pagi hujan itu juga beda yang spawn. Itu mantap sih. Jadi kayak gabungannya cuaca sama waktu jadi satu gitu. Mantap. Semoga aja ya kalau beneran kayak gitu. Wah keren sih ini. Nah ini menarik sih ini kayaknya ini bakal jadi kayak bangunan ikoniknya Scarlet Violet paling, atau mungkin jadi tempat Pokemon League ya. Ini mantep sih, keren banget. Btw ini fun fact, bangunan ini tuh hampir mirip sama bangunan yang ini. Nah ini nih kalau nggak salah di Barcelona atau mana ya, namanya Sagrada Familia. Sagrada Familia di Barcelona. Ini bagian ininya itu mirip banget sama yang ini, bagian atas ini kan mirip kan ya. Oke, next. Kayaknya rumahnya toko utama deh. Tuh kan. Ini eksteriornya kayak ala-ala Spanyol gitu. Iya nggak sih? Apa Arin doang ya yang ngerasa kayak gini? Nggak tahu ya.
Nah, ini interiornya. Oke, next. Nah, ini ada yang menarik ini. Ini mungkinkah peta in-game-nya petanya Region Scarlet Violet ini? Ini penasaran banget nih bentuk petanya kayak gimana. Kalau misalnya bentuk petanya 11-12 sama peta Spanyol, keren sih. Nah, ini sempet aku gabungin sih dua gambar tadi jadi satu. Walaupun nggak sejajar sih, tapi paling nggak mendekati lah. Ini map yang in game, mungkin ini map in game, terus ini map Spanyol yang ada di trailer yang di ruangannya Game Freak itu. Terus ini peta Spanyol yang di dunia nyata. Kalau lihat dua ini doang, ini sih udah pasti peta Spanyol sih. Kayak ini ada pulau, ini bukan pulau ya, ini mata angin. Ini ada 3 pulau, ini ada 3 pulau. Bentuknya kayak gini. Apa ini? Ada runcing-runcingnya, ini juga ada runcingnya. Terus ini bentuknya kayak 2 lengkungan gini, ini juga 2 lengkungan. Ini Spanyol banget loh. Masa iya ini di trailer ada peta Spanyol tapi di sininya bukan Spanyol, kan aneh gitu. Ini udah kayak ditis gitu, ini loh dikasih tahu ini bakal ada di Spanyol gitu. Kalau sampai tiba-tiba bukan di Spanyol, wah nggak paham sih, nggak paham ya. Next. Oke, di sini ini kita dikasih tunjuk 4 jenis switch. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, kayak nggak penting sih gitu doang. Next. Jangan dulu, jangan next. Ini nih, ini kalian ingat nggak ini? Ini yang bentuknya kayak kepalanya Spiritomb itu loh, yang di awal trailer. Ini. Yang di atasnya bola-bola nih loh. Ini nggak tahu ya, ini Arin doang apa gimana sih? Ini kayaknya logo-logo ini penting banget deh. Ya walaupun yang dua ini agak beda sih, tapi kayak sama kayak yang di awal tadi deh. Ingat nggak sih kalian? Ya yang ini loh, yang di awal trailer banget tadi. Ini loh. Nah yang ini loh, yang ini. Mirip nggak sih? Arin kayaknya merasa mirip deh. Ini kayaknya hal yang penting, logo yang penting ini. Next. Nah ini di sini. Ini tanda bintang yang tadi, yang awal-awal, inget nggak? Yang. Nah ini yang ini loh, yang ini. Ini tanda bintang warna hitam, boltnya warna putih. Ini bintangnya hitam, boltnya warna putih. Ini bintangnya hitam, boltnya warna putih. Tapi di sini bintangnya putih, boltnya hitam. Ini apa ya? Ini aneh sih, kayak gimana ya ngomongnya? Di sini ya, satu scene ini doang dia ngetis logo bintang ini 3 kali loh. Ini kayak apa ya, sesuatu yang apa ya, kayak penting gitu loh, kayak loh tak kasih tis 3 kali loh di sini, masa nggak ke notice gitu. Terus habis itu di akhirnya di notice lagi 1 kali di sini. Ya walaupun beda warna sih, cuman kayaknya bintang sama Spiritomb ini 2 logo yang penting deh. Kayaknya. Cuman aduh gimana ya? Ini asli sih, ini 2 logo ini bikin penasaran sih. Ini logo bintang sama logo yang kayak Spiritomb ini asli sih. Ini kalau misalnya beneran ada hubungannya, kayaknya ini bakal megang role yang penting sih di Scarlet sama Violet. Semoga aja sih. Next.
Nah, ini kan enggak, kenapa tadi awal-awal Arin sempet curiga sama yang jam itu. Nah, yang ini kan anggur, ini kan tanaman anggur, tapi ini bunganya bunga daisy. Apa Arin yang salah ngira ini bunga atau gimana gitu? Soalnya di sini ini dia nunjukin jelas-jelas anggur sama jeruk. Ini anggur sama jeruk, tapi kenapa di yang ini tuh anggur sama daisy gitu? Kenapa bukan anggur sama jeruk? Aneh gitu. Kenapa kok ini daisy, kok nggak motif jeruk gitu? Ini kan udah anggur. Kenapa ini daisy? Kalau misalnya ini emang daisy, kenapa ininya anggur gitu? Kan aneh gitu. Yang ini anggur jeruk, yang ini anggur daisy. Atau mungkin nggak tahu ya, atau mungkin bukan daisy, mungkin ada yang bisa ngoreksi. Nah, terus di sini ini crash ya, ini bilangnya crash ya, ini nyebutnya crash ya, kayak gini nih, ini crash, dalamnya ada motif anggur. Yang ini crash, motifnya jeruk. Nah, kalau ini sama foto yang ini berhubungan, kenapa yang ini nggak berhubungan gitu? Makanya ini mencurigakan sih yang scene ini. Maksudnya apa gitu? Ini ada crash, terus ini ada crash. Ini ya kayaknya sih anggur jeruk ini kayaknya ngetis tentang legend Pokemon yang di Scarlet Violet. Kenapa? Soalnya ini kayak mewah banget gitu. Apa ya? Hintnya itu kayak mewah banget. Arin waktu ngeliat ini itu ingetnya kayak Sword and Shield. Kayak apa ya? Kayak bukan kayak logonya sih, kayak apa ya? Bau-baunya itu vibe-nya itu kayak Sword sama Shield gitu. Jadi ini kayak Arin ini mikirnya, oh mungkin ini legendary Pokemon berikutnya gitu, yang temanya anggur sama jeruk gitu. Mungkin kalau ada yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya. Next. Oke, di sini nih kita dikasih lihat 3 starter Pokemon Scarlet Violet. Di sini ada si cantik Sprigatito. Wah. Iya, Sprigatito. Si cantik Sprigatito. Ini ada Fuecoco. Ini lucu banget anjir Fuecoco. Ini ada Quaxly. Dan ya itu aja kayaknya info di sini nih. Oke, next. Enggak dong, jangan next dulu dong. Jangan next dulu. Iya. Ini asli sih, ini mereka ini kayaknya sengaja pengalian isu deh. Coba nih misal kita nggak fokus ke 3 karakter ini deh. Ini misalnya kita zoom out dikit. Nah, kita fokusnya ke sini, pojok kiri bawah. Thor ini yang bikin penasaran anjir. Bisa-bisanya loh mereka naruh kayak gini di sesuatu yang pasti kita bikin fokusnya ke sini gitu. Ini ya, ini persis banget sama yang ini yang tak maksud. Apa namanya? Kayak mukanya Spiritomb tadi. Dia ngetis yang ketiga yang di sini. Ini loh, si bintang sama si lingkaran ini loh, kayaknya penting banget ya. Ini mereka naruh, ini loh, kayak yang aku bilang di awal loh, mereka naruh hal-hal yang penting ke tempat yang kita ngiranya nggak penting gitu. Ke tempat ini, di sini ini kan kita ngiranya yang penting itu yang ini, yang 3 starter ini kan ya. Ternyata ada info tersembunyi, mereka nyembunyiin info ini gitu, kayak pengalian isu. Ini loh, tak kasih ini, tapi karena kita dikasih ini, kita nggak fokus sama yang lainnya. Ini gimana ya, kayaknya bintang sama lingkaran ini punya role yang penting gitu kayaknya. Nggak tahu ya, kayaknya sih, kayaknya. Nah, terus ini juga nih, ini ya kan di scene ini kan kita bakal fokus ke sini, soalnya ada kayak tulisan Scarlet Violet-nya muncul dari sini.
dari 3 ini. Padahal kalau kita bener-bener nggak fokus ke situ, nggak fokus ke starter ini, kita bisa lihat ini disk keempat tentang si lingkaran ini gitu. Bayangin, ini waduh, kayaknya udah nggak ada lagi saya selain si lingkaran ini kayaknya ya. Kalau misal kalian nemu detail yang menarik lagi, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Iya, ini menarik sih ini bisa-bisanya loh mereka naruh. Ini apa sih ini? Ini lingkaran ini apa sih? Ini lingkaran ini apa sih? Kenapa mereka naruh hal yang bentuk abstrak gini, tapi berulang kali gitu? Mereka ngasih ini kayak sengaja ngasih ini berulang kali gitu. Apa ya? Apa Arin doang yang oke, ini kelihatan kayak ada lingkaran juga. Apa Arin yang overthinking atau suka cocok logi atau gimana kan nggak tahu ya, cuman kerasa aneh gitu. Kok ada ya lingkaran kayak gini, random kayak gini, ditaruh di tempat yang seharusnya tidak jadi fokus utama gitu. Fokus utamanya kan di sini, tapi bisa-bisanya mereka naruh kayak gini di tempat yang kita nggak bakal fokus ke situ. Ini loh maksudnya. Gila. Next. Oke, karena udah habis yang di trailer, sekarang kita bakal bahas yang di official website-nya, Arriving Inlet 2022. Oke, berarti Scarlet dan Violet ini diperkirakan bakal rilis di akhir 2022. Nah, kalau Arin sendiri punya teori sih tentang kapan tanggal pastinya. Soalnya kalau berkaca dari ini ya, Brilliant Diamond Shining Pearl November 19, 2021, Pokemon Sword and Shield November 15, 2019, Pokemon Let's Go Pikachu, Pokemon Let's Go Eevee November 16, 2018, Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon November 17, 2017, Pokemon Sun and Moon November 18, 2016, Pokemon Omega Ruby Alpha Sapphire November 21, 2014. Kalian ngeliat ada polanya nggak sih? Di sini polanya ini mereka semua ini ya itu rilis, katakan mereka semua itu ya rilis di minggu ketiga bulan November, ya kan? Ini minggu ketiga semua ini. Nah, kalau misalnya emang semua judul Pokemon yang rilis di akhir tahun selalu minggu ketiga, apalagi ini generasi 8 minggu ketiga, terus generasi ketujuh juga minggu ketiga. Jadi kayak ini pastilah seharusnya itu kalau misalnya ngikutin pola yang sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 judul sebelumnya, 7 judul di tahun yang sebelumnya, berarti seharusnya Pokemon Scarlet Violet ini juga rilis di minggu ketiga bulan November, dimana minggu ketiga bulan November itu jatuh ke tanggal 13 sampai 21. Kenapa 21? Karena di sini tadi ada yang rilis di tanggal 21. Rilis tanggal 21. Dan ini pun masih minggu ketiga kalau nggak salah. 2014 ya, 2014 Oke, 2014 November 1, 2, 3, 4. Minggu keempat ternyata. Oke, meleset. Tapi ini anggap aja ikut November lah. Ini minggu 1, minggu 2, minggu 3. Jadi paling telat dia minggu ketiga di tanggal 21. Itu paling telat. Nah, seharusnya kalau dalam kondisi ideal dan masih mengikuti pola seperti judul-judul sebelumnya, seharusnya
Scarlet Violet ini rilis di tanggal 13 sampai tanggal 31 sampai tanggal 21. Seharusnya ya kalau misalnya ngikuti pola game-game yang tadi gitu. Kalau misalnya nggak ngikuti pola game yang tadi ya nggak tahu nggak tahu bakal rilis di tanggal berapa. Tapi Arin sendiri saya yakin 99% bakal rilis di kisaran tanggal ini sih. Seharusnya. Oke. Next. Terima kasih karena sudah menonton sampai ke titik ini, dan mohon maaf atas kesalahan data yang disampaikan. Stay safe and stay healthy. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.